Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan kami, youtuber dari Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini kami bersama dengan Mas Eka. Mas Eka. Iya. Mas Eka, warga Purwokerto Selatan, Desa Teluk, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ada kisah menarik yang saya dengar dari beliau nih, Mas Eka, terkait dengan istrinya, terkait dengan seorang laki-laki pria yang mengaku Habib, yang kemudian berhasil merayu istrinya dan dibawa lari oleh istrinya. Ini perlu disclaimer dulu sebelumnya bahwa kisah ini kami angkat dalam konteks dengan tujuan maksud agar bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hikmah bagi kita semuanya, khususnya kaum hawa, kaum perempuan yang mungkin mengidolakan orang yang mengaku Habib, sehingga perlu waspada agar tidak terjadi seperti yang terjadi pada istrinya Mas Eka ini. Juga dalam tujuan untuk para suami laki-laki yang punya istri yang gemar mengikuti kegiatan Habib, untuk hati-hati juga agar diawasi istrinya agar tidak mengalami nasib yang sama seperti Mas Eka. Jadi itu maksudnya, dan kami ingin bertanya lebih detail, lebih jauh kepada Mas Eka, bagaimana kronologinya atau awal mulanya sehingga pertama istrinya bisa kenal Habib itu, sampai kemudian bisa dirayu, dibawa pergi oleh sang Habib, sampai kemudian bercerai sampai hari ini. Mas Eka, kisah bahwa istri sampean dibawa lari oleh Habib, orang yang ngaku Habib, itu benar adanya ya? Nah, itu terjadi tahun berapa itu, Mas Eka, sekitar? Untuk kejadian itu sih memang selepas dari COVID 2019. Oke. Ya. Berarti sekitar 2-3 tahunan yang lalu ya. Sekarang istrinya berarti sudah cerai? Sudah cerai tahun 2023. Di bulan untuk surat budanya turun bulan Februari kemarin ya, tahun 2023. Ya. Itu sekarang istrinya sampean kan dibawa lari sama Habib itu ya, diperistri sama Habib itu ya. Katanya diperistri gitu ya, doktrin lah. Doktrin. Sekarang masih sama Habib itu? Sekarang enggak, karena waktu itu mengatakan bahwa dia kerja di Jakarta. Siapa? Istri saya. Kerja di Jakarta dari tahun 2019. 3 bulan sekali pulang kampung, terus sampai pulang 3 kali. Yang keempat kalinya itu pulang, tapi dia berangkat lagi dengan alasan dia itu mau menemani bosnya di Jakarta. Ya, sekarang istrinya masih dengan Habib itu, Pak? Sekarang sudah enggak. Cerai berarti? Ya udah, ya nggak tahu pasti. Yang jelas kata dari istri saya sendiri mengatakan belum cerai. Istri saya yang mengatakan seperti itu. Oke. Sekarang gini Mas, ceritakan kronologi awalnya. Kapan, bagaimana ceritanya istrinya sampai bisa kenal dengan Habib itu? Sama namanya Habib siapa? Abu Ainur Rafiq. Habib namanya. Abu Ainur Rafiq. Oke. Silakan Mas Eka diceritakan awal mulanya ya, istri Anda kenal dengan Habib itu, terus kemudian sampai mau dibawa pergi bersama Habib itu bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya saya selaku suami dari atas nama Ponirah, istri saya. Namanya Ponirah. Ya. Memang kejadian itu terjadi tahun 2019, berarti semenjak ada COVID. Awal-awal COVID. Iya. Istri saya berangkat ke Jakarta tahun 2019. Ya. Oke. Awal-awal COVID itu. Iya. Awal-awal COVID. Ya. Berangkat dari Jakarta ke Jakarta, tapi waktu itu saya merasa ragunya seperti ini. Dia berangkat ke Jakarta mengatakan
bahwa sama yang membawa, ini berarti perantara lah ya, perantara yang membawa istri saya kerja, itu temannya juga dari Teluk juga, itu mengatakan pada temannya bahwa punya anak masih kecil umur 5 tahun, padahal waktu itu anak saya udah gede. Terus mengatakan bahwa suaminya itu tidak memberikan nafkah selama berapa bulan. Itu yang mau dikerja. Yang waktu mau berangkat ke Jakarta pertama gitu. Nah setelah itu terus karena dia niatnya mencari kerja di Jakarta, akhirnya udah saya izinkan berangkat ke Jakarta. Nah terus dan malamnya itu habis kita berangkat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta dia sudah nggak pernah konfirmasi dengan saya. Setelah sampai di Jakarta? Sampai di Jakarta. Tidak pernah komunikasi? Ya, tapi komunikasi lewat anak saya, maksudnya lewat HP. Cuman saya nggak dikasih konfirmasi seperti itu. Ya. Sampai udah punya anak sama istrinya itu? Kalau saya sama ini udah punya anak 2. Oh, udah. Ya. Yang gede umur berapa tahun? Sekarang umur 16 tahun sama 13 tahun. Oke. Laki-laki semua. Istri Anda umur berapa tahun? Istri saya umur 39. Sekarang? Iya. Anda 40. Oke, lanjut. Nah itu ceritanya seperti itu. Jadi intinya kerja di Jakarta berarti ada 2,5 tahun Pak. Sudah di Jakarta. Sudah 2,5 tahun di sana. Iya, di Jakarta. Nah, terus awal kenal dengan Habib yang mengaku Habib yang namanya itu Abu Aini Rafiq. Itu di awal tahun 2021 kalau nggak salah. Ya. Enggak. Berarti dia kenal sama Habib yang mengaku Habib Ainur Rafiq itu di pertengahan tahun 2023. 2023 pertengahan. Ya, pertengahan. Oke. Jadi tahunnya bahwa itu Habib memang bilang ke istri Anda Habib. Ya, dia mengirimkan foto lewat HP. Yang ngirim siapa? Istri saya. Oh, seperti itu. Dia mengirim bahwa Pak, aku kenal kalau Habib jenengannya Abu Ainur Rafiq. Ya. Ini fotonya. Lah, terus apa dari Doni nang sampean? Nek memang dia mengaku Habib, ya ada masalah. Pak Doni, menjenengan kepengen muhibin karo Habib. Silakan. Tapi satu permintaan saya ada nganti kepencut, ulang ngaten. Saya bilang jangan sampai terbujuk ya, kepencut. Ya, terus dia bilangnya enggak Pak, ini cuman ada acara ziarah ke Surabaya. Enggak. Terus, ya, iya, maksudnya. Enggak, sebelum itu istri Anda cerita enggak Sabab Musabab bisa kenal dengan Habib itu? Itu kenal lewat HP Pak. Lewat pertama medsos. Waktu di Jakarta itu dia berkenalan lewat HP. Waktu lewat itu HP. Yang bernama Abu Ainur Rafiq itu sering ke Jakarta. Ceritanya itu sering ziarah ke area Jakarta. Nah ternyata di situ dia ketemu dengan istri saya waktu kerjaan, waktu ada acara ziarah, istri saya pas dilalah ikut ini ikut menyaksikan Habib Abu Ainur Rafiq itu sedang ziarah di Jakarta. Di Jakarta. Akhirnya istri saya sendiri itu minta nomor HP-nya. Nomor HP-nya Habib Abu Ainur Rafiq itu. Akhirnya dikasih nomor HP-nya, lalu dimasukkan ke grup ziarah gitu loh. Oke. Seperti itu. Ya, awal-awalnya seperti itu. Oke. Terus ketika kan tadi saya bilang 3 bulan sekali pulang ke kampung. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa terakhirnya 3 bulan terakhirnya kok nggak pulang ke rumah gitu loh? Pulang ke tempatnya orang tua. Oh, pulang ke sini Purwokerto? Iya, tapi pulangnya ke tempat orang tua. Tidak ke rumah sampean. Iya. Jadi kan akhirnya saya tanya. Ya. Karena saya menata kajian dengan anak saya tak bawa ke tempatnya mbahnya. Ternyata itu saya di sana. Ya. Terus saya ngomong, kenapa kamu nggak pulang ke kampung, ke tempatnya? Ke rumah sendiri. Rumah sendiri. Dia mengatakan, loh, saya sekarang udah bukan istrinya kamu lagi. Waktu itu loh. Saya sudah sering bolak-balik dikatakan cerai. Loh. Saya bukan mengatakan cerai, saya hanya mengatakan bahwa kamu akhlakmu nggak bagus. Lebih baik kamu ke tempatnya orang tua dulu. Bukan berarti saya mengusir. Itu beda. Kalau misalnya saya mengatakan kamu bukan istri saya, terus kamu talak, itu jatuh talak. Tapi kalau saya mengatakan kamu pulang dulu ke tempat orang tua, betulin akhlak kamu, nanti kalau sudah betul boleh pulang ke sini. Oh, berarti ketika itu emang sudah ada
sedikit masalah ya dengan Iya, waktu mereka itu sudah karena faktor ekonomi. berekonomi. Faktor ekonomi, Masalah. dia ingin membantu tapi dia berangkat ke Jakarta gitu, Oke. Pak. Ternyata di Jakarta kerja tapi dia kenal dengan yang namanya Habib, yang mengaku Habib itu gitu. Oke. Terus itu waktu pulang ke Purwokerto dan pulang ke rumah orang tua, tidak Ya. pulang ke rumah sampean. Itu sudah kenal sama Habib itu belum? Udah. Terus berapa harinya terus dia berangkat lagi ke Jakarta. Ya. Berangkat ke Jakarta terus di bulan apa kalau nggak salah di bulan eh, Maret di bulan Maret sekitar tahun 2023 lah. Ya. Itu dia eh, izin mau berangkat ziarah area Surabaya, Pak. Bilangnya seperti itu. Terus saya bilang, "Loh, sama siapa? Sama Habibnya." Loh, itu kamu kenal di mana? Kita udah kenal udah lama. Cuman ini ada acara ziarah ke area Surabaya. Ziarahnya rombongan apa sendiri? Itu rombongan, katanya rombongan. Katanya rombongan. bilangnya. Oke. Terus dia sudah ngasih uang buat ziarah. Iya, biaya ziarah. Iya, ternyata uangnya yang dikasihkan sama istri saya ke tempat ke Abu Ainur Rashid itu ternyata itu uang buat modal untuk nikah di Surabaya di Masjid Ampel. Seperti itu. Jadi dibawa sama Habibnya katanya mau Enggak, ziarah. bukan dibawa. Jadi dia ditelepon sama Habibnya berulang kali suruh ke Ampel. Sudah ditunggu gitu. Ternyata begitu sampai ke Surabaya, istri saya itu kaget. Kagetnya di situ sudah kumpul banyak orang, di situ ada ustadz, ada saksi, terus langsung suruh nikah. Dinikah Iya, sama Habibnya itu yang mengaku Habib. Abu Ainur Rashid Iya, itu. itu penuturan cerita dari istri saya waktu itu. Istilahnya terus mau juga. Nah, Ya kan? karena dia merasa kepergok di situ, mau nggak mau kan sampai dia mengatakan pernah diancam sama Habibnya itu. Karena mau nggak mau nikah di situ. Nikah Seperti juga. itu. Tapi orang tua sini tahu nggak waktu nikah? Ya, waktu nikah itu juga orang tua kandungnya nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Bahkan sama saya sendiri sudah mengatakan bahwa Anda belum cerai kan ya? belum cerai resmi sama saya waktu itu. Mengatakan pada saya juga mengatakan sudah meninggal. Sedangkan mengaku anaknya nggak punya anak sama Habibnya itu loh. Waktu mau nikah itu. Berarti ya tadi kan bilang katanya diancam sama Habibnya kalau nggak mau diancam. Nah, diancamnya maksudnya kayak kalau kamu nggak mau nikah dengan saya, sekarang kamu nggak bisa pulang dari sini, seperti itu. Diancamnya seperti itu. Itu dari penuturan istri saya loh. Seperti itu. Tapi tadi ngomong katanya suaminya sudah mati, terus ngomongnya nggak punya anak, itu istri Anda yang ngomong ke Habibnya atau gimana? Istri saya yang mengatakan seperti itu sama saya waktu sebelum waktu mau nikah dengan itu. Waktu prosesi pernikahan. Iya. Mungkin biar lancar mungkin nikahnya. Iya, mungkin seperti itu. Itu kehendak istri Mas Eka atau disuruh sama Habibnya katanya? Itu penuturan dari istri saya itu disuruh sama Habib. Suruh ngomong begitu, suruh ngomong bahwa istrinya suaminya sudah meninggal, terus anaknya masih kecil. Oke. Setelah itu kemudian sama kan belum cerai ya itu. Iya. Terus nggak pernah ketemu lagi setelah nikah di Surabaya. Setelah nikah di sana kumpul sama Habib Abu Ainur Rashid itu yang mengaku Habib itu 4 bulan tengah di rumahnya sana. Di tempatnya rumahnya itu Habib Ainur Rashid. Itu berarti Habibnya asli Surabaya ya? Itu punya rumah 2, Pak. Yang kalau alamatnya kalau nggak salah itu di Bangkalan sama di Surabaya. Seperti itu. Kalau yang di Surabaya itu tempat orang tuanya dia sendiri. Kalau yang di Bangkalan itu tempat adiknya entah apanya itu. Nah, setelah kejadian itu kan, setelah kejadian nikah itu kan, terus saya merasa kaget, Pak. Karena waktu itu kan tidak mengatakan bahwa saya sudah nikah dengan orang Surabaya seperti itu. Jadi akhirnya saya tak telusuri, terus saya telepon, ternyata benar bahwa dia sudah nikah dengan yang Abu Ainur Rashid itu. Waktu itu saya pulang dari Pangkalan Terminal Petak tanggal 6 lah kalau nggak salah. Terus saya kan waktu itu kaget loh, kenapa katanya mau ziarah kok udah 6 hari nggak pulang kampung gitu loh, Pak.
Akhirnya saya telepon, Hmm. ternyata istri saya mengatakan bahwa saya sudah menikah dengan Habib yang bernama Abu Ainur Rafiq yang kemarin saya kirim fotonya. Hmm. Saya kan kaget saya. Terus saya hanya anak saya yang dua-duanya itu saya tak anterin ke tempatnya mbahnya pakai becak. Padahal itu saya belum sholat asar waktu itu. Hmm. Udah jam 5 saya pulang mau sholat asar, terus anak mengatakan menanyakan sama ibunya sih, Hmm. coba sini HP-nya saya telepon. Nah, yang mengatakan yang menerima itu istri saya sendiri. Hmm. Maaf ya Pak, saya udah nikah dengan Habibnya. Kan Oh. waktu itu kan langsung saya kaget, nggak Hmm. percaya. Terus coba saya mau lihat orangnya gimana. Itu yang di foto yang kemarin itu. Fotonya memang wajahnya wajah Arab atau Fotonya itu ya mukanya muka kayak orang Arab. muka Habib itu ya? Iya. Hmm. Berarti Anda sebelum itu, sampai hari ini juga belum pernah ketemu sama Habib itu ya? Belum pernah. Belum. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Nah itu setelah sampean telepon ke istrinya, terus dia ngomong udah nikah, sampean nggak tergerak ingin mencari nyusul? Nah, gini. Waktu itu saya sempat nyari di itu loh, di apa di Google, Ya. mencari silsilah Abu Ainur itu Habib atau bukan. Saya mencari di Google Pak. Di Google saya cari, ternyata masya Allah naudzubillah. Jadi saya lihat di Google itu silsilahnya itu bukan Habib, malah itu marganya Tamat Khan waktu itu. Marganya Tamat Khan. Ya sama hanya silsilah Habib lah. Iya, memang Kalau silsilah Habib, Samad tapi waktu itu saya belum paham loh ya. Ya. Belum paham masalah marganya itu apa ada gitu loh. Hmm. Terus saya telusuri waktu itu, terus saya selang satu harinya atau malamnya kayaknya. Malamnya terus saya telepon sama Habib Abu Bakar Tegal yang dulu pernah ke tempat saya waktu itu, apa sering ke tempat saya. Terus saya ngomong, Beb, mohon maaf saya mau tanya, ini nama Abu Ainur Rafiq ini fotonya apa ini benar-benar Habib atau bukan? Apakah ada silsilahnya atau ada apa di Robitohnya itu tercantum apa tidak, seperti itu. Terus oh ya Mbak, nanti saya tanyakan ke pihak Surabaya gitu. Terus hanya dia telepon ke Surabaya mengatakan kepada ketua Robito yang di Surabaya itu. Terus di Robito Surabaya itu mencari di situ, ternyata nggak ada kata Habib itu loh tadi. Iya, nggak ada namanya loh Pak, nggak ada nama, itu juga nggak ada najobnya dari ketua Robito di situ, belum tercantum. Habib yang tadi nikahin ngambil Iya, itu. iya. Oke, setelah itu sekarang berarti sudah hampir ada setahun belum tuh ya? Berarti setahun ya, kalau Maret 2023 sekarang kan? Iya, berarti saya pisah resminya sama istri saya itu 1 tahun. Berarti 2023 bulan Februari itu surat budanya turun. Berarti sekarang kan tahun 2024, berarti sudah 1 tahun gitu. Berarti Anda terus menceraikan setelah itu ya? Waktu itu saya ngomong dalam artian seperti ini. Saya ngomong, ini mau dilanjutkan atau gimana? Seperti itu waktu itu. Waktu dia pulang dari Surabaya. Nah, terus maaf saya nggak bisa melanjutkan karena saya sudah nikah. Seperti itu bilangnya. Terus saya minta, ya kalau memang kehendak kamu seperti itu, ya tolonglah saya diselesaikan. Saya nggak mau mengambil dosa aib sama tetangga sebelah. Saya minta diselesaikan. Terus nasib anak-anak nanti gimana? Oke. Sekarang anak-anak ikut siapa? Alhamdulillah ikut saya semua. Ikut ayahnya semua ya. Nah, istri Anda sekarang masih sama Habib itu apa gimana? Kalau waktu itu sih memang mondar-mandir ke Surabaya waktu itulah. Waktu sudah 4 bulan lebih. Terus dia pulang ke kampung. Ke sini. Tapi bukan pulang ke sini, ke tempatnya orang tua. Karena saya sudah nggak mau berkomunikasi sih, karena saya sudah bukan suaminya lagi, karena pengertian saya dia udah nikah dengan orang lain seperti itu. Betul. Jadi akhirnya terus saya berusaha menemui istri saya ketika pulang kampung ke tempat orang tuanya. Saya ngomong, ya kayak gini aja, saya minta diselesaikan, jangan nunggu lama. Terus saya bilangnya, nanti saya 3 bulan lagi saya mau balik ke Surabaya lagi, dengan alasan dia menunggu suaminya yang bernama Abu Ainur Rafiq itu dirawat di rumah sakit.
Alasannya begitu. Iya. Ternyata itu orangnya yang naudzubillah itu kena gangguan jiwa. Oh, Habib Ainur Habibnya Habibnya itu. itu seperti itu. Oh, terus istri Anda sekarang di mana? Sekarang dia pindah haluan, jadi kerja di Semarang. Oh, jadi setelah udah cerai kan sama Habibnya itu katanya ya? Bagaimana? Kalau penuturan saya, setahu saya sih Belum? apa ya istilahnya, istri saya juga nggak Nggak ngomong bilang. sih ya, nggak bilang bahwa Hmm. itu syarat atau belum, itu belum, karena di surat surat nikah sirinya itu masih tercantum namanya Oh, dia. oh itu nikah siri ya? Iya, nikah siri. Oh, berarti sekarang istri Anda di Semarang. Iya. Eh, Jadi kan tapi sudah nggak dengan Habib itu? enggak, Oh, dia kerja di Semarang. kerja di Semarang. Iya, ganti pos lagi lah intinya seperti itu. Ganti bos. Iya. Oke ya, cukup jelas ceritanya, kronologinya sampai jadi istrinya, sebab musababnya, kemudian ternyata nggak lama ya, sekitar 4 bulan dengan Habib itu. Iya, empat Terus 4 bulan setengah lah. 4 bulan setengah, terus sekarang di Semarang. Lah, sampai detik ini, sampai hari ini masih suka pulang ke sini nggak istrinya? Itu pulangnya ya pulang nggak mesti sih, nggak mesti. Kadang 3 bulan sekali pulang ke kampung. Nengokin anaknya nggak sih? Enggak, kalau anak kan di tempat saya semua. Paling kalau misalkan istri saya pulang, paling kadang-kadang ngabarin sama anak, ini mama udah pulang di tempatnya Mbah. Terus anak saya yang ke sana. Oh, gitu. Saya cuma nganterin anaknya sampai depannya tok. Karena saya jujur aja nggak mau nemuin istri saya lagi, karena bukan istri lagi. Iya, Bukan iya, istri iya. saya lagi. Terus Mas Eka pekerjaannya apa? Saya jujur Sehari-hari aja tukang becak, Pak. tukang becak. Iya. Di mana? Di pangkalan pintu masuk terminal. Terminal Pulau Pitu. Iya. Oh, oke. Oke, dengan peristiwa itu ya Mas Eka, hikmah apa yang menurut saya, apa menurut Mas Eka diambil untuk bisa diambil pelajaran menurut Mas Eka terkait dengan apa yang menimpa istri Anda, di bawah orang mengaku Habib gitu. Tapi jujur aja ya, ini dari hati yang paling dalam ya. Ya. Jujur aja, saya pisah dengan istri saya itu merasa bersyukur, Pak. Bersyukurnya apa? Karena apa? Ketika saya nikah dengan istri saya, selama bertahun-tahun saya nikah, itu nggak pernah harmonis. Mungkin karena faktor ekonomi. Karena dulu dia, istri saya itu diakui sama dokter Gempol, diakui anak sama dokter Gempol. Mungkin kehidupannya lebih mewah, makan serba ada. Ketika nikah dengan saya, mungkin dia kaget karena melihat faktor ekonominya berkurang. Itu berarti berapa tahun nikah dengan Mas Eka? Kalau saya nikah dengan istri saya tahun 2005. Ya, berarti ya sudah lama juga ya? Iya, lama juga. Cukup lama. Terus 2008 saya tinggal di Teluk. Jadi waktu itu saya masih punya anak 1. Baru umur 2 tahun setengah kalau nggak salah. Jadi malah justru bersyukur berarti ya dengan kejadian. Iya, karena apa, Pak? Karena apa? Ketika saya telusuri, kenapa rumah saya sering bentrok gitu loh. Nggak harmonis, terus istri juga intinya ingin kerja keluar kota terus gitu loh, Pak. Berpindah-pindah tempat gitu loh. Ya, aku pikir mungkin ini takdir nyawa Ta'ala. Saya harus bisa gimana, tapi saya berpatokan seperti ini, saya harus bisa membesarkan anak semampu saya, walaupun kehidupan saya pahit, merasakan pahit lah. Seperti itu. Jadi ya bertahan sampai akhirnya jadi pisah seperti ini. Karena apa? Karena amanah dari almarhumah ibu saya yang di Karangmalang itu pernah mengatakan, tolong Kak, anakmu dididik semampunya panjenengan, nggak usah mikirin istri mau menyerahkan kamu, tak mau berbuat dolim sama kamu, itu masa bodoh, yang penting kamu patokannya rumah anak. Itu amanah loh ya dari almarhumah ibu saya. Akhirnya saya bertahan, Pak, sampai akhirnya jadi pisah seperti ini. Seperti itu. Kok istri sampean sepertinya senang banget kenal dengan Habib sampai mau diperistri, itu memang sebenarnya udah kenal yang namanya Habib atau belum? Gini, Pak, maaf ya saya ditambahin sedikit. Karena dia itu aslinya orang desa, tidak kenal dengan agama, apalagi sholat juga itu jarang pernah sholat. Maaf, tapi begitu waktu itu begitu nikah dengan saya, itu dia merasa kagum dengan saya, tentu karena dia kenal dengan ulama Teluk, kenal dengan Habib. Jadi akhirnya dia
Ikut kenal. terpancing ingin kenal. Oh, oke. Setiap ada waktu, setiap ada tamu Habib, dia selalu nempel di dekatnya loh. Waktu itu saya masih tak dari suaminya loh, maaf loh. Tapi saya kan berprasangka buruknya kayak gini. Jadi Bisa seperti itu, ya. Mas Eka juga sering kedatangan Habib juga di rumah. Iya, waktu itu. Waktu itu sampai dari kalau golongan Habib di area Purwokerto itu hampir ke tempat saya. Seperti itu. Berarti termasuk muhibin ya? Ya, dibilang seperti itu lah. Oke, sekarang dengan kejadian yang menimpa istri Mas Eka, mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan ke para Habib khususnya? Ya, maaf ya. Pesan saya, semua entah itu elemen masyarakat, entah itu golongan NU, entah itu Muhammadiyah, entah yang lainnya lah. Pokoknya. Saya hanya pesannya satu. Bolehlah kita muhibin dengan seseorang. Boleh kita muhibin dengan ulama ataupun dengan habaib. Tapi kita melihat ciri ataupun tingkah laku dari baginda Rasul. Kalau akhlaknya itu tidak baik, kenapa kita harus mengikutinya? Itu pesan saya seperti itu. Boleh kita muhibin, habib boleh, ulama yang NU boleh. Tapi satu patokan saya, kenalilah diri kita sendiri sebelum mendengar kenal dengan orang lain. Itu pesan saya. Karena kejadian seperti ini itu buat iktibar saya. Memang jujur saja, selama ini saya tetap masih muhibin dengan habaib. Tapi kalau habaib itu akhlaknya tidak baik, maaf, lebih baik saya nolak. Karena apa? Patokan saya nak cari uang demi mencukupi kebutuhan saya dengan anak saya. Maaf loh. Karena apa? Orang tua saya sudah meninggal, saya hidup sebatang kara dengan anak. Saya hanya pasrahkan pada Allah Ta'ala. Dan satu, saya minta keberkahan dari para ulama. Itu tak. Oke. Sudah, nggak ada yang lain bersama? Mungkin itu. Oke. Terima kasih Mas Eka atas ceritanya, kisahnya ya, ikut belasungkawa lah ya, ikut bersedih. Mudah-mudahan Mas Eka dicarikan pengganti istri yang lebih solihah. Amin. Dan sini saya tambahin sedikit. Tadi dari Ustadz kita mau pinjam jaket ini ya. Maaf ya Ustadz kita. Saya mengatakan di sini, walaupun ini di banyak orang atau juga ada kamera di sini banyak, mohon maaf. Ini amanah dari istri baru saya. Oh, udah nikah lagi? Udah nikah siri. Dengan orang Tanjung Priok. Oh, jauh banget sih. Iya, itu kenal lewat HP memang. Tapi waktu itu saya berniat untuk nikahi dia karena saya ingin berziarah ke makam Mbah Priok, Habib Hasan. Waktu itu saya berangkat sendiri ketemu dengan orang tersebut di situ. Iya, jadi akhirnya kenal di situ, bahkan berpegangan tangan pun juga belum pernah waktu itu, karena niatnya dia dengan niatnya saya ketemu langsung nikah. Maaf loh, saya tambah sedikit. Jadi begitulah ceritanya. Jadi mohon maaf kita, saya nggak bisa ngasih jaket ini untuk orang lain. Maaf, karena ini amanah dari istri saya. Itu bonus lah ya. Maaf. Baik, terima kasih Mas Eka. Dan dikasih kesabaran dan ternyata udah nikah lagi dengan orang Tanjung Priok Jakarta. Mudah-mudahan langgang. Amin. Maromah. Saudaraku yang saya cintai, saya bahkan itu tadi kisah pilu dari Mas Eka yang istrinya beliau termasuk muhibin Habib sebenarnya, tapi apa daya, orang yang dicintai ternyata istrinya sendiri justru dicintai juga oleh salah satu dari mereka. Jadi ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada para muhibin yang lain. Amin. Istri Anda ya istri Anda, siapapun tidak boleh mengambilnya, walaupun mengaku sebagai cucu Nabi sekalipun. Enggak benar caranya begitu. Istri bojone wong kudu gawe mlayu sing gak apa-apa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.